Selamat siang Pak Dirop. Siap. Mohon izin, saya mau menanyakan terkait beberapa hal yang lagi ramai beberapa hari terakhir nih Pak, soal revitalisasi di Pasar Kota Bumi. Oh, baik, baik, baik. Kemarin pedagang sempat unjuk rasa bikin aksi di depan deretan pasar sendiri di jalan raya Kota Buminya. Mereka menolak revitalisasi, sedangkan tanggal 25 Agustus kemarin itu batas terakhir yang diberikan kepada pedagang untuk mengosongkan pasar Kota Bumi itu. Baik. Kondisi sebenarnya sendiri seperti apa sih Pak Dirop terkait dengan revitalisasi ini? Ya, jadi gini, Mas, revitalisasi ini kan sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2019. Cuma karena terkendala oleh adanya waktu itu kekosongan direksi, terus ada COVID, maka baru kemudian kita bisa laksanakan di tahun 2022. Revitalisasi sendiri prosesnya dilakukan melakukan sosialisasi, terus menyerap aspirasi dari para pedagang, yang kemudian kita membuat namanya kajian teknis terhadap pembangunan pasar. Nah, kajian teknis itu sudah dibuat tahun 2019, kemudian kami review kembali tahun 2022, dan hasil dari kami review tahun 2022 itu jumlah pedagang pasar Kota Bumi itu yang existing, yang ada itu 591 pedagang. Yang kemudian kami lakukan validasi, verifikasi, kemudian mereka melakukan pendaftaran, melakukan pemesanan ruang dagang, itu sudah hampir 400 pedagang yang terdata. Hingga kemarin sebelum tanggal 24. Nah, mereka inilah yang kemudian yang sudah melakukan validasi, verifikasi, terus memesan ruang dagang, melakukan pembayaran uang tanda jadi, yang itu kemudian dimasukkan sebagai DP ya. Itu bisa menempati TPPS yang disediakan oleh Perumda Pasar Jaya Kota Raharja. Proses selanjutnya adalah setelah itu maka kita akan melakukan pembangunan di pasar existing yang sekarang ini. Siap. Kemarin masyarakat sendiri sempat mengeluhkan Pak ya. Mereka bilang pasar itu dibangun secara swadaya di tahun 2000-an oleh warga setempat dan akhirnya jadi pasar. Itu update terkini seperti apa sih memang Pak? Ya gini, pasar Kota Bumi ini memang awalnya dari Fasus dan Fasum tempatnya. Waktu itu ada Kopastam ya melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembangunan di pasar Kota Bumi tersebut dengan sistem bangun dan serah. Perjanjian kerjasama itu dilakukan tahun 2000, kemudian mendapat persetujuan oleh DPRD pada saat itu tahun 2002 dengan masa kerjasamanya 5 tahun. Yaitu kembali lagi sistemnya bangun dan serah. Artinya pihak Kopastam melakukan pembangunan pasar berikut fasilitasnya, yang kemudian setelah masa waktu habis perjanjian habis, maka itu dikembalikan kepada Kabupaten Tangerang. Kepada Pemda Kabupaten Tangerang berikut fasilitasnya. Itu sih ya gitu. Kalau pembangunan itu kan pada saat dibangun oleh Kopastam, maka pedagang juga kan melakukan pembelian kepada Kopastam pada saat itu. Mungkin seperti itu ya itu gambarannya. Siapa? Nah, selanjutnya sendiri Pak, berarti 2023 ini bukan rencana yang baru dikeluarkan oleh PD Pasar untuk melakukan revitalisasi. Sudah dari 2003 lalu. Itu rencananya karena 20 tahun kemudian 20 tahun penggunaannya dan saat ini. Berarti bukan tadi Bapak bilang 2019 sempat dan 2022 sempat melakukan pendataan daripada pedagang. Berarti sudah ada sosialisasi sebelumnya kepada para pedagang, Pak. Ya gini ya. Proses revitalisasi itu kan tidak bisa dilakukan serta-merta. Tiba-tiba. Harus dengan proses. Betul. Yang seperti saya bilang, maka kita melakukan di 2018, 2019 itu melakukan sosialisasi, menyerap aspirasi para pedagang gitu loh. Termasuk juga kita juga menyerap bagaimana tingkat kemampuan dari para pedagang. Dan itu masuk dalam lampiran daripada kajian teknis.